Men, gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa tersenyum ya. Kali ini kita akan bahas kelanjutan keseruan dari cerita di chapter sebelumnya. Untuk yang belum menonton chapter sebelumnya, tonton dulu ya kawan. Oh ya, terima kasih untuk kalian sudah menonton video di channel Melody Cerita. Untuk membuat channel ini berkembang, jangan lupa like dan subscribe-nya ya kawan. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini diperlihatkan, Tianxun kaget karena ada yang mampu menyerang dirinya. Senjata itu bisa mengabaikan energinya dan langsung menembus tubuh kebalnya. Jadi tidak salah lagi, itu adalah panah cahaya petir. Tianxun terlalu ceroboh karena terkena serangan tiba-tiba. Dan yang mengeluarkannya pasti Liang Bao Tianxun, yaitu si Raja Harta. Dan Raja Harta pun berkata seharusnya sebagai dewa kuno, Tianxun tidak ikut campur urusan dunia saat ini. Tapi Tianxun malah datang untuk mengambil kitab suci. Dia telah melanggar perjanjian lagi. Jadi Raja Harta harus mengakhirinya. Dan Tianxun pun marah serta menantang Raja Harta untuk bertarung. Dia akan membereskan Raja Harta. Raja Harta yang mendengar itu semua berkata, Tianxun memang perwujudan dari banyak pikiran jahat. Dia sendiri telah berdamai dengan Tianxun selama puluhan juta tahun. Dan dia mengenal Tianxun sangat baik. Tapi hari ini sejak zaman kuno, dia akan mengakhiri pertarungan mereka. Raja Harta pun melepaskan panah emasnya ke Tianxun. Dan lagi-lagi panah itu menembus badannya. Tianxun pun meremehkan serangan itu dan berkata kalau panah itu tidak sakit. Namun menurut Raja Harta memang panah itu tidak sakit, tapi mampu memblokir kekuatan Tianxun. Tianxun pun tidak percaya karena jika dia mampu mengalahkan Tianxun seharusnya itu telah terjadi 10.000 tahun yang lalu. Dan Tianxun pun mengeluarkan kekuatannya. Namun tiba-tiba datanglah Raja Kebajikan untuk melerainya. Dia pun juga kesal ternyata karena Tianxun tidak pernah belajar dari kesalahannya dan telah melanggar janjinya. Dia pun langsung menyerang Tianxun dengan kekuatannya. Kekuatannya pun sangatlah hebat sehingga tempat itu dipenuhi cahaya emas yang sangat besar. Dan ting! Tiba-tiba Tianxun yang tersentuh kepalanya, tangan dan kakinya pun terkunci. Dan Tianxun pun tidak berdaya dan terjatuh di tanah. Kekuatannya telah tersegel. Tianxun pun kesal kenapa Raja Kebajikan ikut campur dengan permasalahannya. Tapi menurut Raja Kebajikan, perjanjian yang dilanggar Tianxun juga menyangkut dirinya. Raja Harta yang melihat itu pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia pun langsung memanah Tianxun untuk menghabisinya. Namun serangannya ditangkis oleh Raja Kebajikan. Dia berkata, Raja Harta tidak perlu membunuh Tianxun karena dirinya yakin Tianxun akan berubah. Lagi pula Raja Kebajikan hanya setuju menangkap Tianxun, tidak membunuhnya. Dan bagi Raja Harta, ini adalah kesempatan langka. Jadi tidak ada waktu lagi, Tianxun haruslah mati. Dan Raja Kebajikan pun berkata dengan bijaknya, mereka bertiga datang ke dunia bersama-sama. Lagi pula, mereka tercipta dengan nilai masing-masing, terlahir dengan nilai yang berbeda satu sama lain. Itu adalah sifatnya melakukan hal yang buruk untuk Tianxun, bukan atas kemauannya sendiri. Bukan berarti juga dia salah. Dan selama dia bisa dicerahkan, suatu hari dia akan memahami kebenaran, kebaikan, dan keindahan dunia. Namun, Raja Harta pun tidak percaya. Karena Raja Kebajikan telah membantunya sampai detik ini. Tapi Tianxun tidaklah berubah. Namun Raja Kebajikan masih yakin kalau Tianxun bisa berubah. Sedangkan di sisi Tianxun, tiba-tiba dia berubah ke sosok manusia tidak berdaya lagi. Dan dia meminta tolong karena dia sungguh tidak mau mati. Dan dia pun meminta tolong itu sambil menangis. Dan Raja Kebajikan pun berkata semua itu tidak apa.
Yang sudah Tianxun lakukan terlalu salah, sulit untuk diselesaikan dengan sekedar berbicara. Jadi dia pun meminta penjelasan dari Tianxun. Lalu Tianxun pun berkata itu bukan kehendaknya. Dia tidak tahu sama sekali. Setelah menjawab itu, Raja Kebajikan pun berkata pada Ling Bao Tianxun atau si Raja Harta kalau Tianxun bahkan tidak menyadarinya. Dia bahkan menangisi perbuatannya. Dan siapa yang tega menyakiti seseorang yang begitu malang? Dia adalah seorang anak manusia. Jadi Raja Harta tidak boleh membunuhnya. Namun sang Raja Harta pun tidak percaya dan dia lebih percaya kalau Tianxun sedang berbohong. Jadi jika Raja Kebajikan enggan melakukannya, maka Raja Harta akan melakukannya dengan tangannya sendiri untuk membunuh Tianxun. Dia pun langsung menyerang dan Raja Kebajikan pun mengaktifkan kekuatannya untuk menahan serangan dari Raja Harta. Tapi bagi Raja Harta, penghalang yang diciptakan oleh Raja Kebajikan tidaklah berguna. Dia berhasil menghancurkan penghalang itu. Dia pun meminta Raja Kebajikan untuk menyingkir karena dewa terlahir dengan membawa sebuah komitmen besar. Dia akan menanggung kesalahan dalam membunuh Tianxun jika itu memang salah. Dia sangat rela akan hal itu dan dia pun menusuk Tianxun dengan senjata-senjatanya dan penuh amarah. Badan Tianxun pun tertusuk dan terbakar. Tianxun pun berteriak meminta ampun. Lalu Raja Kebajikan pun mencoba menolong dan menghentikan Raja Harta. Dia berkata kalau Raja Harta telah kehilangan hati nuraninya. Dan Raja Harta pun menangkis semua serangan dari Raja Kebajikan dan berkata itu semua adalah hal terbaik atas semua perbuatan Yuanshi Tianxun. Jadi jangan menghalangi yang dilakukan Raja Harta karena hanya sekejap saja penjahat ini terbakar sampai mati. Raja Kebajikan pun berteriak untuk menyudahi perbuatannya karena dia sedang membakar anak manusia. Namun bagi Raja Harta, dia bukanlah anak manusia, dia adalah Yuanshi Tianxun. Sedangkan Yuanshi Tianxun yang mendapat serangan itu, dia pun kesakitan dan berteriak karena tubuhnya terbakar hidup-hidup. Raja Harta pun lagi-lagi meminta Raja Kebajikan untuk percaya padanya. Namun Raja Kebajikan masih saja membela Yuanshi Tianxun. Dia pun bertanya pada Raja Harta apakah mereka akan berubah menjadi iblis untuk mengalahkan Yuanshi Tianxun. Mereka adalah dewa kehidupan puluhan juta tahun. Dan Raja Kebajikan pun bingung bagaimana cara mengatur ini. Ling Bao Tianxun atau si Raja Harta juga serius ingin membunuh Yuanshi Tianxun. Sedangkan Yuanshi Tianxun melakukannya bukan atas kemauannya sendiri dan telah menyesal. Jadi sebagai dewa bermoral tinggi dan bertanggung jawab atas moralnya, dia pun membebaskan ikatan dari Yuanshi Tianxun. Dan dengan seketika, segel Dao miliknya terlepas dari Yuanshi Tianxun. Sekarang Yuanshi Tianxun bebas melindungi dirinya sendiri. Tapi sayangnya Yuanshi Tianxun yang dibebaskan langsung menyerang sang Raja Harta. Dia memukul Raja Harta sampai tubuhnya bolong dengan pukulan Yuanshi Tianxun. Raja Harta yang mendapat serangan telak itu, tubuhnya pun bolong dan langsung dibuang oleh Yuanshi Tianxun. Yuanshi Tianxun pun marah dan langsung memakan Raja Harta. Terlihat Raja Harta pun sekarat dengan didekap oleh Yuanshi Tianxun. Melihat itu pun Raja Kebajikan berkata pada Tianxun untuk melepaskan Ling Bao Tianxun. Kali ini dia telah sekarat. Dan tiba-tiba tanpa disangka Yuanshi Tianxun malah menghabisi Raja Harta tepat di depan Raja Kebajikan. Dia pun mencabik-cabik tubuh dari Ling Bao Tianxun. Hal itu pun membuat Raja Kebajikan sangat marah dan meminta maaf karena sebenarnya maksud dari Raja Kebajikan bukanlah seperti itu. Namun Tianxun kehilangan kendali dan berkata dia adalah simbol dari kegelapan. Dan Raja Kebajikan yang melihat itu pun hanya bisa menangis. Dia pun berkata Tianxun memang iblis yang tidak tertolong. Dia bersumpah tidak akan hidup berdampingan bersama Tianxun lagi.
Namun Tiansun berkata kalau ini semua adalah salah dari Dewa Kebajikan. Dia pun menantang Dewa Kebajikan untuk bertarung. Tapi menurut Tiansun juga, Raja Kebajikan pasti tidak akan bisa apa-apa karena dari dulu dia sama saja. Lalu Raja Kebajikan pun bertanya kenapa dia tidak membunuh Raja Kebajikan juga. Lalu Tiansun pun berkata, bagaimana dia bisa membunuh Raja Kebajikan? Dia selalu adil walaupun kepada orang yang jahat. Jadi dia pun merasa kalau Raja Kebajikan bisa bermanfaat menolong orang lain tanpa pandang bulu. Dan lagi pula, Tiansun pun menganggap Raja Kebajikan adalah teman baiknya. Lalu cerita pun selesai sampai di sini. Keren juga nih ceritanya. Kita lanjut ya di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe kalian. Dan sampai jumpa.